Selamat datang kembali channel YouTube Line Up bareng gue Bang Semi. Kalau di video sebelumnya Bang Radit sudah mengunboxing NHK N1 yang Max. Kali ini ini. Kali ini gue akan ngunboxing varian entry levelnya dari sebuah NHK N1, yaitu N1 Elite. Sekalian nanti gue kasih sedikit perbedaan apa sih yang kalian dapat di N1 dan apa sih yang kalian nggak dapat di N1 gitu. Dusnya seperti biasa, cuman kayak NHK biasa aja. Iya, kayak kayak lama. Betul. Jadi ya mungkin untuk menghemat budget kali. Ya ibaratnya tinggal nyetak itu doang Bang, kayak apa? Kalau mau nyebar undangan tuh label. Jadi dusnya kosongan terus tinggal ditempel-tempelin aja gitu kan. Dan seperti apa helmnya, sarungnya juga seperti biasa ya, yang merah ciri khas ini. Ini dia NHK N1 yang Elite. Sekilas memang seperti tidak ada bedanya antara N1 yang Max dengan yang Elite. Tapi kalau misalkan kita lihat detail to detail, ada sedikit pembeda antara si N1 Max dengan si N1 yang Elite. Pertama dari mana Bang? Pertama adalah di bagian spoiler belakang. Ini yang paling kelihatan banget. Jadi spoiler belakang ini memang secara dimensi lebih kecil dibandingkan N1 yang Max, karena memang bisa dikatakan ini seperti kayak NHK Mark I ya. Jadi memang di N1 ini juga ada beberapa tipe series, tapi kalau yang di sini mereka sebetulnya cuma ada dua, yang Max dengan yang Elite. Sebenarnya penyebutannya masih agak kurang enak sih ya, N1 gitu kan, kayak nyambungnya ke R1 atau ke S1 gitu kan. Tapi yang memang secara launching tadi siang, ya memang video ini kita buat setelah tadi siang helmnya launching, jadi memang kita lagi kejar target, lagi kejar tayang. Ya, selain dari si bentuk spoiler yang berbeda, ada beberapa fitur yang memang dikurangi sama NHK untuk di N1 yang Elite ini. Kita ngomong harga dulu. Untuk harga yang N1 yang Elite ini dibanderol di harga 340.000 waktu saat launching tadi siang, tanggal 12 bulan 12 2024. Jadi memang 2023, sorry buru-buru banget, gue udah mau tahun depan lagi aja. 2023, jadi memang tanggal cantik. Tapi memang launchingnya ini tuh nggak jauh setelah dari Mark I ya. Kalau kita ingat Mark I itu sekitar bulan Agustus, kalau tadi gue searching. Jadi harganya 340.000 untuk launching di tadi siang. Sebenarnya kalau kita ambil contoh dari Mark I, harga yang launching dengan yang dijual nanti akan di pasaran, sepengalaman kita dan sepenglihatan kita, harga tidak akan jauh berbeda. Mungkin beberapa dealer akan harganya bisa dikatakan mungkin lebih murah karena ada potongan dari marketplace kali ya Bang ya? Betul. Iya maksudnya Mark I launchingnya kan harga segitu. Harga jualan nanti tergantung dari toko masing-masing ya. Dan per hari ini setahu kita sudah mulai didistributorkan ke wilayah-wilayah Jabodetabek. Jadi kalian bisa pantauin aja marketplace toko kesayangan kalian. Sebenarnya launchingnya dari NHK N1 dan N1 Elite dan Max ini, ini cukup membuat ketar-ketir produsen helm yang memang kemarin sudah bermain aman di harga-harga 300 sampai 400 ribu ya. Mungkin ini cukup agak menggeser posisi mereka karena ya akhirnya sepuhnya itu turun tangan sendiri gitu. Cuma di sini yang menjadi perhatian gue adalah apakah N1 Elite atau N1 Max ini atau N series ini keluar itu untuk menjawab di produk sebelah yang isunya juga akan keluar. Jadi sebelum dia launching tuh udah dijagal duluan gitu, kayak kelamaan lu nggak keluar-keluar dan nih gue keluarin duluan deh N series. Ada kemungkinan juga prediksi kita sih arah-arahnya bakal ke sana. Cuman kita lihat aja pergerakannya di tahun 2024 seperti apa. Terus kita bahas fitur. Selain dari spoiler, kacanya pun juga berbeda. N1 yang Elite ini kalian tidak akan mendapatkan kaca RHD lens, melainkan kalian mendapatkan kaca like smoke normal seperti helm-helm NHK sebelumnya
kayak NHK R1 Single Visor, R1 Max, terus R1 Elite, terus R6, ini sama persis dan kalian bisa saling tuker-tukeran antara si N1 yang Elite ini dengan yang mungkin R1 Single atau R1 Max gitu, kalian bisa tuker-tukeran karena basically ratchetnya pun sama antara helm ini dengan beberapa kakaknya yang sudah launching duluan. Tapi yang tidak berubah adalah bentuk ventilasi dan bahan dasarnya sih kalau tadi kita lihat di launching ada sedikit pembeda ya. Jadi kalau yang Elite ini dia memakai advance ya, advance. Kalau yang di Max itu dia ada istilahnya tuh Smart Thermo Advance apa gitu. Jadi ntar bakal gue tulis aja di video ini pembeda bahan dasar, tapi basicnya ini sama. Dan ada sedikit penyebutan untuk si ventilasinya. Nah ini ventilasinya cukup unik karena memang ventilasinya ini mengusung konsepnya itu adalah turbo air ventilation. Kalau kita bicara turbo, ada sedikit kemiripan dengan brand Italia yaitu Nolan. Dan kalau kita tarik lurus ke belakang, ada beberapa helm-helm mereka yang ada kemiripan dengan seri-seri Nolan ataupun X-Lite. Contoh kayak S1 yang mirip sama kayak 803 RS. Dan yang sekarang di N series ini mirip seperti N606 dan 808 ada kemungkinan. Dan konsepnya mirip-mirip. Kalau di Nolan dibilangnya air booster ventilation, sedangkan kalau di NHK turbo apa tadi bang? Turbo air ventilation. Apakah memang konsepnya diambil mirip-mirip seperti atau R&D-nya atau developnya terinspirasi dari Nolan? Ya, yang tahu cuma pihak-pihak R&D. Tapi di sini yang kita lihat dari kasat mata memang ada sedikit kemiripan dari bentuk dan juga klik atau bisa dibilang mekanisme dari si ventilasinya ini mirip seperti Nolan 606 ataupun 808. Dan yang menariknya lagi untuk yang seri Elite ini, walaupun memang harganya lebih murah, fiturnya tidak terlalu banyak seperti yang di Max, pilihan warnanya ini cukup banyak. Jadi ada terdapat 11 pilihan warna solid, 4 pilihan solid pastel. Jadi 4-nya ini mungkin kalian bisa kadoin buat pacar kalian, buat adik kalian, atau gebetan kalian, atau mungkin selingkuhan kalian. Kita nggak tahu ya, intinya warna-warna pastel itu bisa diberikan ke kaum ciwi-ciwi lah gitu. Kalau kalian pengen ngegait cewek-cewek apa anak motor cewek, mungkin bisa dibeliin helm yang itu N1 yang pastel itu. Dan untuk ukuran shell memang berbeda seperti yang di Max. Kalau yang Elite ini dia hanya terdapat satu batok shell dan inner shell. Jadi untuk batok dan juga IPS-nya dia hanya terdapat satu ukuran. Dan yang berbeda lagi adalah kalau yang di Elite ini kalian start ukuran itu adalah dari S, seingat gua, dan mentok itu ada di double XL atau XL ya? Double XL seingat gua. Sorry, di XL. Kalau yang si Elite ini dia jadi ada 4 ukuran, seingat kita ada S, M, L, XL. Ya betul, ada 4 ukuran. Sedangkan kalau yang di Max itu ada 6 ukuran untuk si helmnya itu sendiri. Jadi pembedanya hanya nanti di ketebalan busa aja. Kalian tidak perlu upsize, kalian tidak perlu downsize. Jadi helm ini true fit sesuai dengan size chart kepala kalian yang gua ingetin. Terus buat masalah tag ini juga seperti di yang seri Max, dia memang tidak dibekali dengan tag glasses fit atau informasi yang memang menegaskan bahwa helm ini sudah dilengkapi atau sudah bisa dipakai untuk pengguna kacamata. Tapi secara penyampaian waktu saat launching kemarin, helm ini sudah bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang sudah terbukti bisa untuk pengguna kacamata juga. Jadi mau yang Max ataupun Elite ini juga bisa. Tapi satu hal yang bikin menurut gua ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian atau enggak ya. Jadi buat yang seri Elite ini kalian tidak akan mendapatkan lubang intercom untuk di seri yang Elite ini. Jadi memang ada sedikit pengurangan dari mulai bentuk ventilasi, bentuk spoiler belakang, bentuk kacanya yang tidak diberikan RSD lamp, terus tidak ada lubang intercom. Mungkin poin-poin itu yang bisa jadi pertimbangan kalian. Apakah kalian akan tetap ngambil yang di Elite ini atau kalian mending nambah 145.000 berarti ya. Bedanya sekitar 145.000. Kalian mending ambil langsung aja yang di Max karena memang varian tertingginya adanya di yang seri Max gitu. Dan ini termasuk batok yang kecil dan kita cukup kaget dengan harganya.
Kira-kira harga segini tuh head to headnya dengan siapa gitu nantinya? Dia tau. Oh masih jadi head to head. Emang Kyoto masih dianggap? Aduh, kayak teh. Kapan kalian keluarin helm improve half-face kalian gitu? Terakhir di The City sudah kelihatan responnya seperti apa, full face-nya juga seperti apa. Yaudah, kita tidak akan bahas ke sana. Semoga aja segera menyusul. Kita menantikan banget ya TRZ atau TTZ yang akan keluar ya. Semoga aja cepatnya bakal keluar di Indonesia. Dan sekarang bakalan gua fitting dan bakalan mungkin gua kasih lihat bentuk kanan kirinya nanti seperti apa. Dan kalian gak usah komplain kok nggak pakai balak seperti yang Beradit bilang. Kita bersyukur karena bisa dipercaya oleh NHK untuk mereview produk-produk baru mereka. Dari mulai yang Mark One ya Bang ya. Kita dipercaya yaudah nih coba nih review gitu. Sekarang diberi kepercayaan juga buat review si N series. Wah. Waduh. Kayaknya setelah saya pakai ini akan mulai mengurangi penggunaan balak. Wow. Ini gue ngingetin banget sama kayak ini tau Bang. R1 series, R series. Fittingnya mirip banget sama kayak R series. Jadi dari kuping kalian nggak akan ngerasa ketekuk. Nggak tahu ya, gue justru ngerasa ada sedikit beban di arah belakang sih yang gue rasain. Ya, kita lihat aja nanti ketika dipakai di motor matic gimana feel-nya. Kurang lebih seperti ini dan busa pipinya karakternya gimana ya? Karakternya tuh bukan menekan yang mengintimidasi gitu. Jadi karakternya emang yang friendly banget dan emang comfort, bener-bener comfort ciri khas NHK lah. Cukup kedap juga untuk di ruangan seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya, kiri, kanan, ya. Kalau belakang mentok guys, ini gue nggak bisa muter. Oke, kesimpulannya jadinya seperti apa Bang? Kalau gue tarik kesimpulan, NHK yang N series yang N1 Elite ini memang diperuntukkan buat teman-teman yang pertama posturnya kecil, terus buat ciwi-ciwi, buat yang nggak mau ribet, terus ya udah helm yang basic aja gitu yang emang kalian perlu helm tempur yang emang nggak usah bagus-bagus banget gitu. Tapi ini terlalu bagus sih kalau gue bilang nggak usah yang bagus-bagus banget. Gue bingung definisi helm tempur tuh gimana ya? Helm murah berarti ya? Kan yang bener-bener dipakai buat ya daily. Iya maksudnya dia akhirnya menentukan helm itu akhirnya helm tempur tuh maksudnya dari harga gitu yang murah. Dari kebutuhan aja buat tempur terus-terusan gitu. Oke, ini kalian pilih nih. Karena harganya murah. Nah intinya gitu. Kalau di luaran harganya yang helm-helm kita nggak kenal tuh mungkin 350, 300 nggak ada yang di 200 ya, 350-an semua ya, 300-an semua ya. Helm-helm yang kita nggak kenal asal muasalnya. Ya kalian pilih nih, dah intinya kalian pilih ini. Udah, pokoknya dimanapun kalian berada, kalau emang ada N1 Elite, udah saran gue ambil ini. Lo orang nggak perlu komplain belah ya, buset bro, lo 340. Lo dapet helm kayak begini, masih komplain, kurang ajar lu namanya. Udah dikasih murah, produknya namanya udah terkenal, SNI. Oh iya, buat masalah sertifikasi kalian gak usah berharap banyak ya. Kalian gak usah berharap banyak sama helm ini gitu ya, karena ini ya SNI DOT, SNI doang seinget gue. Ini nih, tadi udah gue tanya, gue hampir lupa nih. Kalau yang Max, SNI, DOT, SCE-nya lagi diurus, diusahain. Kalau yang Elite, only SNI. Hah, lu 480 SCE? Lagi diusahain, yang 2205. Tadi katanya gitu. Kalau tali pengunciannya udah lolos SCE 2205, gue percaya. Tapi yang Max ya. Yang Elite juga Elite tali SNI. enggak, maksudnya tali pengunciannya tuh udah terbukti sampai SCE 2205. Tapi kalau 485 lu dapat SCE juga, kebangetan NHK. Ini kayak sedekah helm namanya. Lupa ngasih tahu itu tadi. Oke, jadi buat ngingetin ke kalian yang 485 yang Max ini mentok di DOT, tapi SE-nya sedang diusahakan.
Ya kalaupun nggak DOT, kalaupun nggak SE juga nggak masalah sih. Karena 480, ini lu 340 only SNI, udah lebih dari cukup. Ini lagi sedekah apa gimana sih NHK? Hah? Ah udahlah, pokoknya intinya lu beli kalau misalkan emang lu ada duit di bawah Gope. Gue bisa rekomendasiin yang Elite ataupun yang Max. Kalian pasti aja sesuai dengan hashtag Tokopedia anjas. Ini trial kalau Tokopedia masuk endorse ke kita, pilih yang pasti aja anjas. Nggak ada yang salah, itu hashtagnya Samsung. Itu hashtagnya Samsung. Ya udah, paling gitu aja dari kita berdua. Kita berdua kan inframe gue sendiri ya. Ya udah, paling gitu aja dari gue Bang Semi tentang ngebahas si helm-helm baru dari N series kali ini. Ditunggu aja compare selanjutnya tentang si N series ini. Gimana feel-nya, gimana rasanya, lebih worth it yang N1 Max atau yang N1 Elite? Tinggal ditunggu aja, tinggal di-subscribe aja. Karena bentar lagi kita akan 5.000 subscriber. Terima kasih buat kalian yang masih support, terima kasih buat kalian yang masih nonton video kita, terima kasih buat yang kritik dan saran. Kita ketemu di video selanjutnya. See you next video, bye-bye.